Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Muhammad Dipa dengan NIM 12170101034. Saya akan melanjutkan ke slide presentation kedua yang telah dikerjakan juga bersama rekan-rekan saya yang bernama Melia Sani dan Maulidah Tani dan saya sendiri. Yang telah dikerjakan slide presentasi kedua itu pada soal pertama. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pencarian sekuensial. Apa sih pencarian sekuensial itu? Sequential search atau pencarian sekuensial adalah teknik yang sederhana dan langsung. Dapat digunakan juga pada struktur data, baik array maupun record, dan data tidak perlu urut. Fungsi sequential search ini untuk mencari data K pada array X dengan jumlah elemen N, return index array jika data ada, dan return min 1 jika data K tidak ada. Kita contoh dari algoritma itu yaitu program sequential underscore search. Lalu mencari data K pada array X. Jika data ada dalam array, program akan menampilkan data ada dengan indeksnya. Kamus X array kurung siku 1 n kurung siku of integers n i index sama dengan integers. Algoritma yaitu di algoritmanya input K for i dimasukkan 0 to i dimasukkan n-1, indeksnya dimasukkan 1 titik 2, if K sama dengan X1, then output data ada, indeks, and if, jadi berhenti dari if tersebut. Lalu perintah selanjutnya, and for if index n-1 or K, tanda seru sama dengan X, n-1, then output data tidak ada, and if. Nah, kita bisa lihat ya, tadi pencarian sekuensial itu sering disebut pencarian linear dan merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Sequential search ini akan membandingkan data satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Kita bisa lihat dari contoh dari gambar tersebut ada 1, 2, 3 sampai 50 ya. Ini mencarinya sampai 50. Kita satu persatu jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 50. Kita ambil contoh dari pencarian sekuensial, datanya ada 3, 2, 1, 5, 4. Pencarian menggunakan sequential underscore search, K sama dengan 1, I-nya 0, indeksnya 0, maka K akan mengunjungi data posisi 1 atau X0. Nah, cek apakah X0 K? Tidak. Nah, jadi yang lanjut lagi, I sama dengan 1, indeks 1, maka K mengunjungi data posisi kedua atau X sama dengan 1. Cek apakah X1 K? Tidak. Ya udah lanjut lagi ke perintah selanjutnya. Jadi I sama dengan 2, indeks 2, maka K mengunjungi data posisi ketiga atau X2. Cek apakah X2 K? Ya. Maka program tersebut selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengurutan atau sorting di nama lainnya ya. Pengurutan data adalah menyusun suatu objek himpunan menurut ada suatu aturan tertentu. Dua jenis aturan tersebut ada yang pertama ascending, yang kedua ada descending. Ascending ini pengurutannya jadi naik, adalah menyusun objek himpunan dari elemen paling kecil hingga yang kebesar. Sedangkan descending pengurutannya menurun, yaitu penyusunan objeknya, himpunannya dari elemen yang paling besar hingga yang terkecil. Kita ambil contoh, misalnya nih, terdapat array data 8, 15, 10, 2, 14, 11, 7, 12, 2, 6. Setelah diurutkannya, maka akan menjadi, jika menggunakan ascending, maka dari kecil dari 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
itu akan mengurut dari kecil hingga terbesar. Lalu jika ada descending, itu akan mengurut dari besar hingga terkecil. Jadi ada 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 2, 2. Di dalam sorting ini terdapat 3 macam-macamnya, ada 3. Kita ambil yang pertama ini ada selection sort. Kita ambil 2 ya. Yang pertama ini ada selection sort. Ada algoritma selection sort ini mengurutkan dengan cara memilih elemen yang terkecil dari data, kemudian ditempatkan ke urutan pertama, sehingga data pertama adalah data yang terkecil. Langkah ini diulang, mulai data kedua, data ketiga, terus hingga langkah data terurut dari kecil hingga ke besar. Kamusnya n, i, j, i min integer, a array 1 titik n of integer. Nah, ini dari yang dituliskannya nanti. If this element is less than it is the new minimum. If a i kurang dari a min, i min, found new minimum. Remember its index i min sama dengan i. Lalu i min is the index of the minimum element. Swap it with current position. Nah, ada perintah lagi di bawahnya. If i min sama tanda seru sama dengan j, swap j, a i min. Algoritma selection sort mengurutkan data dalam selection sort itu sendiri. Dituliskannya A0 to AN-1 is the array to sort. Advance the position through the enter array. Lalu called j n-1 because single element is also min element. Nah, terus hingga akan test again element after j to find the smallest. Nah, ini kita akan metode selection sort ini secara ascending ya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya ada data awal 12, 35, 9, 11, 3, 17, 23, 15, 31, 20 yang tertera pada gambar yaitu awal ya. Lalu ketika kita i sama dengan 0, kita diurutkan dulu dari data yang sebelumnya gitu ya. Dilihat 12, 35, 9, 11, 3, 17, 23, 15, 31, 20 ini yang terkecil tuh yang mana? Yang terkecil itu 3, maka di bawahnya di i sama dengan 1, 3 yang pertamanya. Lalu dicari lagi dari baris tersebut mana yang terkecil, 9. Nah, 9 ini. Maka yang dicarinya, yang dituliskannya menjadi 3, 9. Nah, di barisan ini dicari lagi mana yang terkecil, nah 11. Maka ditulislah 9, 11. Nah, di baris yang ini juga akan juga dicarikan mana yang lebih terkecil dari sini ya, dari sini hingga ke sini. Dan yang terkecil 12, maka 3, 9, 11, 12 dilanjutkan. Dan akan terus melanjutkan hingga pada data terakhir yaitu 31 dan 35. 31 dan 35 yang terkecil 31, maka di posisi ini sudah benar. Sehingga data tersebut terurut dan secara ascending ya. Dan ini metodenya dari insertion selection sort. Nah, lalu ada yang kedua insertion sort. Itu algoritma pengurutan insertion sort mengurutkan data dengan cara menempatkan data kedua pada posisi yang tepat antara data ke satu. Jika nilai data kedua lebih kecil dari nilai data pertama, maka data kedua disimpan di posisi pertama dan data ke satu dipindahkan ke posisi kedua. Jadi untuk data ketiga dan seterusnya dilakukan hal sama. Jadi jika data kedua lebih kecil dari nilai pertama, maka jadi data kedua tersebut jadi ke satu. Nah, jadi menentukan mana nih yang lebih kecil gitu di antara kedua data tersebut. Ketika setelah menemukan mana yang lebih terkecil, maka yang terkecil tersebut dikedepankan. Lalu pada kamus ini ada i, n, item, i whole, integer, a, array, i titik n of integer. Lalu ini ada bentuk penulisannya, titik ini. Move whole itu merupakan dari penulisannya. Nah, algoritma insertion sort ini mengurutkan data dengan metode insertion input array A.
proses pengurutan menggunakan insertion sort output data yang telah diurutkan. Algoritmanya for I dimasukkan I to I length AI. AI is added in the sort sequence A0 I min 1. Save AI to make a hole at index I hole. Item dimasukkan nih I hole dimasukkan dengan I. Terus keep moving to hole to next smaller index until I hole min 1 is dimasukkan lagi sama dengan item. While I hole lebih dari 0 and I hole kurang dari 1 sama lebih dari item. Nah, kita bisa lihat contohnya dari insertion sort ini. Data 35264. Pengurutan data dengan insertion sort. P1 data ke posisi 2 bandingkan dengan data posisi 1. Jika lebih besar maka tetap, sehingga data tersebut tetap. Jadi sehingganya urutannya tetap sama 35264. Lalu PS kedua data diposisikan dibandingkan dengan data posisi pertama. Data posisi ketiga lebih kecil daripada data posisi pertama. Data posisi ketiga dipindahkan ke posisi ke-1. Jadi urutannya dari 2, 3, 5, 6, 4. Lalu ada PS ketiga, data keempat ini dibandingkan dengan posisi ke-1. Posisi 4 ini lebih besar. Kemudian dibandingkan lagi dengan posisi kedua, lebih besar juga. Kemudian dibandingkan juga dengan posisi ketiga, lebih besar. Dan data tersebut tetap pada posisi 4. Sehingga urutannya 2, 3, 5, 6, 4. Pada fase keempat ini, seperti cara yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Data posisi 5 ini dibandingkan dulu pada posisi pertama, lalu data tersebut lebih besar dari posisi pertama. Kemudian dibandingkan dengan posisi kedua, tentu lebih besar juga. Nah, lalu kemudian dibandingkan dengan data posisi ketiga ternyata lebih kecil. Maka terjadilah pertukaran dari tersebut ya. Jadi data posisi 5 dipindahkan ke posisi 3, data posisi 3 dipindahkan ke posisi 4. Maka data posisi keempat juga dipindahkan dari ke posisi 5. Jadi sehingga urutannya jadi berurut ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 4. Sehingga program tersebut selesai dilaksanakan. Apa sih menjadi perbandingan selection sort dengan insertion sort? Sortir penyisipan dan sortir seleksi adalah dua algoritma pengurutan yang digunakan untuk mengurutkan kumpulan data. Sortir pilihan adalah algoritma pengurutan yang menemukan elemen terkecil dalam larik dan menukar elemen tersebut ke posisi pertama. Kemudian mencari elemen terkecil kedua dan menukarkannya dengan elemen di posisi kedua dan melanjutkannya proses hingga seluruh larik tersortir. Menurut pandangan saya, selection sort itu kita itu melihat datanya mana yang lebih kecil dari semua keseluruhan data. Jika kita telah menemukan data yang paling terkecil, maka kita posisikan dulu di awal. Lalu proses yang kedua, dari data yang telah diproses dari pertama itu, maka kita akan melakukan pencarian lagi, mana yang lebih terkecil. Yang lebih terkecil tersebutlah akan diposisikan setelah dari data pertama tadi. Nah, akan terus begitu hingga menemu dari data keseluruhannya gitu. Sedangkan insertion sort ini membandingkan dari data pertama dan data kedua. Jika lebih kecil, maka data tersebut akan dikedepankan atau lebih satu dulu. Dan ketika datanya di data kelima misalnya, di data yang sudah jauh-jauh dari data pertama, maka kita akan mengecek dulu ke data pertama apakah lebih kecil. Jika lebih besar, terus kita akan terus cek lagi ke data kedua, misalkan lebih besar juga si data yang tadi yang udah jauh-jauh dari data pertama itu. Nah, kita terus sampai menemukan si data yang misalnya tadi data kelima ya, misalkan data tersebut telah lebih kecil, maka kita tukarkan sehingga berurut dari data tersebut dari awal hingga akhir. Nah, jadi perbedaan utamanya tersebut, insertion sort dan selection sort adalah itu penyisipan, semacam membandingkan dua elemen. Sekaligus sementara urutan pemilihan memilih elemen minimum dari seluruh larik dan lalu mengurutkannya. Baik, ini peran-peran anggota dari penjelasan dari slide 2, yaitu Amelia Sani mencari materi komputer dan
pekerjaan manusia, hubungan algoritma, urutan pemilihan pengulangan, fungsi, dan prosedur. Lalu saya sendiri bertugas untuk algoritma dan bahasa program, variabel data operator, array, dan struktur, lalu melengkapi dan merapihkan jawaban dari 1 dan 2. Lalu Maulida Tsani yang terakhir, pencarian sekuensial, perbandingannya, dan pengurutan data-data tersebut. Baik, terima kasih dari atas penjelasan saya. Yang benar datang dari Allah dan hanya dimiliki oleh Allah. Yang salahnya pun itu murni dari kesalahan saya pribadi. Dan Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.